Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram sayyidillah yaumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina lagi jadi kita pahalanya kita Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi wa ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Waqi' bin Sufyan an Mutarrif an Syafi'i an Abi Hurairah qala qultu li Ali bin Abi Kitabun qala la ilaha illallah ia muradul muslimun Allah bisafifati qala qultu sama hadis sahifah qala al-haqu wa kitabul asiri ma la yuktabu muslimun bikafiri kitabatul ilmi keterangan dituliskannya ilmu. Wa bihi wa ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Waqi' bin Sufyan an Mutarrif an Abi Hurairah qala berkata Abi Hurairah itu aku bertanya di Ali kepada Sayyidina Ali, hal indakum kitabun, apakah ada di sisi kamu kitab atau tulisan? Qala berkata Sayyidina Ali, la ilaha illallah wa kitabullah. Au fahmun atau pemahaman ruqyah Rasulul musliman yang diberikan itu kepada seorang laki-laki yang muslim. Au ma bisafifati, apakah yang ada di dalam safifah? Qala maka berkata Hudzaifah, Nabi orang berkata untuk berkata aku karena hadis safifah, apa itu safifah? Qala berkata Sayyidina Ali, al-aqlu ay adiyatu, diat membayar denda. Al-aqlu ay adiyatu itu diat membayar denda, membayar tebusan untuk orang-orang yang ditahan. Wabika kula asiri dan melepaskan tawanan. Wabika kula asiri dan dilepaskannya tawanan. Kaitu mutaqi silasir dia telah tubi. Itu hukum untuk membebaskan tawanan dari tangan musuh. Kalau untuk dibebaskannya pakai terus. Sekarang sandra dari pakai sandra.
kemudian supaya dilepaskan itu terus bagi dia. Wala yuqtalu muslimun, dan tidak dibunuh orang Islam dikafirin sebab membunuh orang kafir. Ya, kalau orang kafir membunuh orang Islam kena qisas ya, tapi kalau orang muslim membunuh orang kafir ya kena qisas, bebas. Wa bihi wa qala hadatsana Abu Nu'aim al-Fadl bin Dukai qala hadatsana Saiban an Yahya an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Huza'ata bahwa suku kabilah Huza'ah bahwa dia suku atau kabilah Huza'ah maka radulan bin Bani Lais, mereka membunuh seorang laki-laki dari golongan Bani Lais. Maka terima kata ketika tahun katanya pertama kali itu tilin minum dengan sebab terbunuhnya mereka. Dengan sebab terbunuhnya mereka, kalau lalu maka mereka itu membunuh pada laki-laki. Maka maka dikabarkan bila dengan demikian anak sudah ada kota lalu rojulan. Dan dikasih bilanya kepada anak sudah ada kota lalu rojulan. Sampaikan kepada Nabi tentang ada seorang kabilah yang mereka membunuh seorang laki. Bidarikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Warakiba maka naiklah Nabi Rahilah dalam kendaraannya. Apabila maka beliau berpidato, orang maka bersabda Nabi, Inna Allah hadatsana milatil fadli. Sesungguhnya Allah melindungi atas tadi maknanya melindungi. An milatil fadli dari agamanya orang yang terbunuh. An milatil fadli daripada agamanya. Awil fili atau serangan pasukan dada. Awil fili atau serangan pasukan dada. Saka Abu Abdullah ragu-ragu sahabat. Wasallat alaihim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memberikan kekuasaan kepada mereka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasallat maknanya memberikan kekuasaan alaihim mereka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wal mukminin dan kepada orang-orang yang beriman. Ala kata wa inna dan sesungguhnya la tahilu ya hadim, tidak halal bagi seorang qabli sebelum aku. Walau tahilah dan tidak halal ya hadim bagi seseorang qabli sesudah. Ala wa inna ingat sesungguhnya kata sesungguhnya darinya maka. Ala ingatlah wa inna sesungguhnya kata maka itu halal li bagi usaha hanya sesaat saja minna hari dari waktu siang. Ala ingatlah wa inna sesungguhnya kata maka itu saat dihada pada saat ini sudah haram mengharap wala yuktalu sautuha, dan tidak boleh dipotong duri-durinya tanaman yang ada di kota Mekah. La yuktalu sautuha, tidak boleh dipotong duri-duri yang ada di kota Mekah itu. Wala yuktalu sajaruha, dan tidak boleh dicabut atau ditebang pohon-pohonnya. Wala yuktalu sajaruha, dan tidak boleh dicabut atau ditebang pohon-pohonnya. Wala tulqatu sajituha illa limuksirin, dan tidak boleh diambil sajituha barang yang jatuh, barang yang jatuh yang ada di kota Makkah illa limuksirin, kecuali bagi orang yang ingin memberitahu kepada pemiliknya. Illa limuksirin, kecuali orang yang ingin memberitahu kepada pemiliknya. Jadi kalau ada sorban jatuh atau mungkin baju komis, maka mungkin HP atau mungkin yang lainnya jangan diambil, kecuali kalau kita sanggup memberitahukan mungkin. Nah biasanya ini yang sering terjadi di Mekah itu HP. Kalau orang ada HP jatuh, dia kalau semua ambil di dalamnya di sini di sini, nanti dikumpulin ada satu tempat di Mekah rumah Nabi kita Muhammad SAW. Nah di situ orang-orang yang kehilangan tapi badannya ada di sini. Ya, asal pikir betul aja sebenarnya kalau kayak
qutila bi khairin nadraini, bahwa barang siapa yang telah terbunuh, bahwa maka ada orang itu bi khairin nadraini dengan dua pilihan yang terbaik. Imma ayyuqalu, ada kalanya disuruh bayar dia. Imma ayyuqalu, ada kalanya disuruh bayar dia. Wa imma ayyuqalu ahlul qatil, dan ada kalanya dikisos ya, oleh ahlul keluarganya orang yang terbunuh. Ini sering terjadi. TKW, TKI itu kadang-kadang dia mau diperkosa sama majikannya, karena untuk menyelamatkan diri majikannya dibunuh. Karena akhirnya nanggung kisos. Nah, yang memperjuangkan pemerintah Indonesia itu yang paling susah itu, karena orang kaya kan banyak duitnya. Iya. Dia mau dibayarin dia, saya nggak perlu duit. Sedangkan pemerintah Indonesia, bagaimana supaya negara terbaik bisa diselamatkan? Berusaha. Pemerintah yang bayarin ada 5 miliar, 3 miliar, supaya jangan dikisos. Jadi kalau orang membunuh orang di sana ada dua pilihan. Ya, ada kalanya yang pertama membayar dia supaya jangan kena kisos. Yang kedua juga harus laksanakan kisos. Pada Arab dulu maka datanglah seorang laki-laki min ahli Yaman dari negeri Yaman. Maka maka dia berkata, "Uktubi, tuliskanlah buku ya Rasulullah." Maka maka bersabda Nabi, "Uktubu, tuliskanlah." Diambil mulai diambil mulai. Maka Rasulullah mengatakan, berkatalah seorang laki-laki. Maka Rasulullah min Quraisy, berkatalah seorang laki-laki dari golongan Quraisy. Ilal inkhir. Ini ya rumput yang seperti alang-alang. Tahu alang-alang? Yang rumputnya panjang ini. Misalnya kuburan yang nggak pernah diziarahi oleh keluarganya itu, tumbuh alang-alang. Ilal itu ya Rasulullah. Fa'inna naja'aluhu, sesungguhnya kami menjadikan inkhir itu fi buyutina, di luar rumah kami. Hidup ke atas dan di kedai. Wa kuburina, dan kuburan kami. Maka oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bersabda Nabi, ila inkhir, kecuali rumput atau alang-alang yang boleh dicabut, boleh dipotong, yang kecuali dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Abu Abdullah, yuqadu bil qaf. Fakila li Abi Abdillah ayu sayyidin katabalahu. Qala katabalahu hadithun. Fakila, maka ditanyakan li Abi Abdillah kepada Abi Abdillah, ayu sayyidin, apa itu sesuatu tiba yang dituliskan lalu bagi Abi Abdillah, lalu bagi Abdillah. Qala, di sini aina dia dituliskan bagi Abdillah. Kataban, menuliskan atau tiba dituliskan lalu bagi bulan di khutbah ini. Wabihi wa ini qala hadatsana Ali bin Abdillah qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Amr qala akhbarani Wahb bin Munabbih an akhihi, dari saudaranya. Qala berkata akhi, sami itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aksal hadisan itu." Tidak ada dari sahabat-sahabat Nabi seseorang yang lebih banyak hadisnya, lebih banyak penderitaan hadis dari Nabi, bini daripada illa maka min Abdillah bin Amr, kecuali sesuatu yang ada dari Abdullah bin Amr. Wa innahu, maka sesungguhnya Abdullah bin Amr ini karena yakulu, beliau menulis. Jadi beliau Abdullah bin Amr ini banyak menulis hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Wala yakulu, sedangkan itu tidak pernah menulis, kata beliau. Tabahu, mengikuti kepada Wahb bin Munabbih. Kemudian itu kembalinya kepada Wahb bin Munabbih. Oleh Ahmad dan Ammar dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa bihi wa ilaihi qala hadatsana Yahya bin Sulaiman qala hadatsani Ibnu Wahb
Qala akhbarani Yunus an Ibni Syihab an Ubaidillah bin Abdillah an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Lama istadda bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fajuhu, ketika sudah sangat keras bin Nabi dengan Nabi kita wajuhu ay maruhu, Rasulullah sakitnya semakin tambah sangat keras. Lama istadda bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wajuhu, ketika sudah sangat keras sekali bin Nabi dengan Nabi wajuhu ay maruhu, yaitu sakitnya Nabi sudah bernikah. Orang maka bersabda Nabi itu ni bikitabin, katakanlah kepadaku bikitabin dan kitab. Kau uktublah kitaban, atau tuliskanlah untuk kamu kitaban kitab. Dan dulu tidak akan sesatkan semuanya. Wahdahu sesudah kitab. Wahdahu sesudah kitab. Orang radhiyallahu anhu inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam walaupun wajhu telah mengalahkan sakitnya Nabi sudah memuncak. Walaupun wajhu wa indana kitabullah, dan di sisi kami adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Hasbuna, cukup bagi kami. Para sahabat meninggal sudah cukup dengan Al-Quran saja. Wahtalafu, maka mereka berselisih. Wa kasralahu, dan semakin tambah gaduh. Di sini awal film sampai pertengahan. Kalau bahasa kamu tidak ambil berantem. Antara mereka berselisih, bahkan suralaku, dan semakin banyak itu kegaduhan. Allah itu maknanya kegaduhan. Kalau bersabda Nabi, kumu berdirilah kamu, kami tinggalkan aku. Ini awal istilah di zaman Rasulullah SAW, tapi masih hidup. Sudah dekat anjalnya karena beliau sakitnya semakin tambah. Orang bersabda Nabi, kumu bangunlah kamu semuanya, ani tinggalkan aku. La yang mawala yang bagi inji, dan tidak seyogyanya di sisiku. Hatta nasuhu bertentangan, berdebat, bertentangan, karena suhu perselisihan. Maka dia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka keluarlah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaqul berkata Abbas, inna roziyati kulla roziyati, sesungguhnya musibah di antara semua musibah itu yama sesuatu hal yang mengalami baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina Nabi. Jadi itu sahabat berpegangan juga cukup dengan Quran saja, biarin hadis yang paling ditulis. Ya, tapi sahabat yang lain ya, kalau sahabat-sahabat yang hafal ribuan hadis masih ada, kalau sudah meninggal gimana? Awal selesai. Ya, alhamdulillah sekarang ini sudah dibuka. Ya, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abu Dawud, ada Sunan Nasa'i, ada Sunan Tirmidzi, Kutubus Sittah itu. Alhamdulillah saya sudah baca semuanya dan saya punya sanadnya semuanya itu. Mudah-mudahan nanti kita bagi di sini sanadnya Kutubus Sittah. Ya, ini nggak perlu kata pada awal akhir ijazah, awal akhir ijazah gitu aja. Biasa sering ya. Kalau negeri hatamnya lama baru tua. Ya, nanti baca awal akhir ijazah, awal akhir begitu. Bisa saya sih kalau datang ke Indonesia kan begitu. Disuruh baca awal akhir dan ijazah awal akhir ijazah. Dan berubah insya Allah dibagi itu Sittah. Babul ilmi wa idati wa ilaili, ini bab mengajarkan ilmu wa idati dan nasihat bila yang diwakilkan. Wa bihi wa ilaikala hadasana sadaqah orang barona ibnu Uyainah an Muhammad an Zuhri an Idin an Ummi Salamah radhiyallahu anha wa amru wa Yahya bin Sa'id an Zuhri an Idin an Ummi Salamah orang berkata Isa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terbangun di waktu malam, terbangun saat tidurnya di waktu malam. Isa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangunlah Nabi dari tidurnya dan kalaile pada suatu malam. Maka Nabi membaca subhanallah
Tunzila hadhihi lailah, apa yang akan diturunkan pada malam ini? Minal fitani, daripada ujian-ujian, cobaan-cobaan. Wa ma futiha minal khazaini, dan apa yang akan terbuka minal khazaini, daripada perbendaharaan. Hai qadu, bapalah kalian semuanya sawahibul budari, wanita-wanita yang dipingin, wanita-wanita yang ada di dalam kamar, maksudnya istri-istri Nabi. Hai qadu sawahibul budari, bangunlah kalian semuanya wahai wanita-wanita pinginan, wanita-wanita yang ada di dalam kamar. Baru pada siatin, berapa banyak orang yang berpakaian. Baru pada siatin, maka berapa banyak orang yang berpakaian di dunia ini, tapi nanti lihat di nanti dia akan telanjang di akhirat. Dan ini istri-istrinya tentunya ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang suami yang tanggung jawab. Ibadah istri-istri Nabi kita Muhammad SAW. Bagus sama di ilmi ini pernah datang berbicara di waktu malam. Membicarakan masalah agama, membicarakan masalah sosial, boleh. Tapi sekedar kumpul ngobrol-ngobrol aja itu makruh. Apalagi ngomongin orang Arab. Wabihi wa ilaika qala hadatsana Sa'id qala hadatsani Alais qala hadatsani Abdurrahman bin Khalid an Ibnu Syihab an Salim wa Abi Bakr bin Sulaiman bin Abi Hasmah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala salat bina, telah salat kepada kami, salat bersama kami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat bersama kami para sahabat Elisa di waktu Isya. Di akhir hayati, di akhir hayatnya. Falamma sallama, ketika beliau salam, maka beliau berdiri. Maka Nabi berdiri. Maka kemudian beliau bertanya, bersabda, Ara'aitum lailatakum hadhihi, adakah kalian di antara kalian ada yang mimpi? Ini haraitan maknanya mimpi. Ara'aitum lailatakum hadhihi, apakah di antara kalian ada yang mimpi pada malam kamu semuanya? Nabi bertanya, apakah kalian di antara kalian semuanya malam ini ada yang mimpi? Fa'inna rasa mi'ati sanati, maka sesungguhnya di ujung 100 tahun itu minha dari Lailah, layak kau tidak akan tinggal mimman dari orang tua dan orang itu alat dohri hati, layak kau dipakai di belakang, layak kau tidak akan tinggal mimman dari orang tua dan orang itu alat dohri hati di atas bumi ini ahadun oleh seseorang dari umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini beritahu kepada umatnya, kepada para sahabatnya tentang umur umatnya itu pendek. Kita sedang menghim, ingat kita semuanya ini punya terbatas pendek. Dia setelah itu beribadah supaya mereka itu semangat di dalam ibadah. Ya, karena umur umat dia itu sudah sampai 100 tahun. Ya kalau ada itu termasuk langkah. Karena itu Nabi nyedin Allahum bikosri ahmalim. Ingat kalian semuanya ini umurnya tidak sampai 100 tahun kata Nabi. Biasa itu supaya kalian sungguh-sungguh beribadah di dalam ibadah. Jadi ya kita semuanya berharap bahwa diberikan banyak umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada diskusi ini. Allah beritahukan kepada hambanya, Inna baru abdi arba'ina sana apa itu minal walaya asalas. Apabila hambaku telah sampai usianya 40 tahun, laki atau perempuan, kaya atau miskin, dia orang ahli ibadah, dia orang saleh, aku pelihara dia dari 3 macam penyakit. Yang pertama penyakit gila, kedua penyakit kusta, dan ketiga penyakit belakang. Lalu dia usia 40 tahun. Ya mudah-mudahan yang belum sampai 40 tahun atau yang sudah 40 tahun memberikan kesehatan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena usia 40 tahun ini sudah usia yang menentukan orang mau beruntung atau rugi
yang menjadi orang yang sukses atau tidak bisa dilihat dari sisa usia 40 tahun. Ya. Karena hampir semua para rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan agama dalam usia 40 tahun, termasuk Nabi kita Muhammad. Jadi kemana-kemana bagus aturan negara kita bahwa calon presiden dan wakil presiden umurnya harus 40 tahun. Tapi diakali, direkayasa. Iya kan sampai sekarang masih heboh. Lebih ini nggak punya ijazah. Karena kalau belum sampai 40 tahun belum dewasa. Belum matang. Nggak memenuhi syarat. Ini yang bisa seperti nanti udah beritahu. 40 tahun. Kalau udah 40 tahun, ntar posisinya udah matang dan sudah dianggap dewasa. Anda tidak kalau masuk jauh, kalau ada ini sana, kalau lebih awli ini, karena seluruh nikmat ada lagi, anak kalian, malah ini, malah saya akan dulu, malah sedikit dunia ini dulu, ini harus ada lagi. Allah mengingatkan kalau umur orang bagi sana dalam yang beri khairu al-sari kalian bawa anak siapa orang yang sudah sampai umurnya 40 tahun tapi amal kebaikannya belum bisa mengalahkan amal kejelekannya. Artinya dari bangun tidur sampai tidur lagi dia periksa dia tiba ternyata masih banyak jeleknya daripada baiknya. Ternyata masih banyak jelek amal jeleknya daripada amal baik. Terus Nabi disuruh siap-siap ambil tempat di api neraka. Mudah-mudahan yang belum 40 tahun Allah panjangkan umurnya. Yang sudah 40 tahun Allah berikan taufik hidayah. Kemudian hadis itu banyak. Wa idza balagha sina sana sabulu isabah yasira. Dan apabila umur sudah sampai 50 tahun Allah ringankan hisabnya. Karena bagi orang yang sudah 50 tahun sudah beban pikirannya berat. Ya, anak-anaknya sudah mulai menginjak dewasa, biaya pendidikan tidak murah, lapangan kerja serba sulit, tantangan, saingan hidup berdekat. Ini usia 50 tahun. Kadang-kadang dia ditambah punya anak gadis sudah cukup umur belum ada jodoh. Yang pikirin bukan anaknya, bapaknya. Tapi kalau bapaknya kepengen kawin lagi ya bapak. Anaknya belum, bapaknya mau nambah. Ya. Kemudian di situ dijelaskan lagi dalam hadis qudsi wa idza balagha sittina sana razaqallahu lagi nambah. Apabila kamu sudah sampai usia 60 tahun Allah berikan nambah. Kembali kepada agama, kembali mendekatkan diri kepada Allah. Sebab usia 60 tahun ini sudah dekat dengan usia Nabi hanya 63. Jadi beruntung kalau sudah 60 tahun rajin ibadah, rajin ngaji, mikirin anak dulu, istiqomah baca Al-Quran, insyaallah kalau menikah sekolah. Tapi sangat disayangkan kalau sudah 60 tahun masih lagunya kayak anak muda. Yang dipikirin mancing aja. Dan lupa ngaji, lupa sembahyang, ngeri. Wa idza balagha sab'ina sana ahabbatul malaikat. Di situ apabila hamba telah sampai usianya 70 tahun, orang itu di mana dan kapannya dicintai dan didoain malaikat. Alhamdulillah kita malik itu lebih. Dan kita semangat kasih banyak. Beruntung dan dikasih diskon banyak kan berarti dulu. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada nanti umat kau yang usianya melebihi kau ya Rasulullah? Tapi menjawab ada, tapi jumlahnya tidak banyak. Coba dia dihitung yang berapa umurnya 70 tahun. Bisa dihitung kan? Alhamdulillah saya ada 74. Dengan banyak umur ya obatnya ngaji aja saudara ngaji. Insyaallah nikmat. Ya, alhamdulillah. Nah nanti kalau udah sampai umur 80 tahun, wa idza balagha samanina sana ulriyat sayyi'atu udibat hasanatu wa ulriyat sayyi'atu. Kalau sudah umur 80
yakin ila balagha tis'ina sana, kalau udah sampai 90 tahun di rumah hati. Jadi tawanan udah bisa kemana-mana jaga itu. Tapi ya hebat kalau Allah lama takut dalam mendapi dia ampuni semua dosa-dosanya. Baik yang itu maupun yang akan kecuali utang, kalau utang dia ampuni. Lama itu sudah lebih 95 tahun. Kemudian dan yang lebih hebatnya lagi nanti bisa memberikan syafaat kepada keluarga. Bayar di hari dia bisa memberikan syafaat kepada keluarga. Hidup berlian usia di dalam Islam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan banyak umur, sehat dan rezeki. Lalu resepnya apa? Orang bisa banyak umur berarti sama orang tua, berarti sama ibu. Ya Allah, walaupun yang masih punya ibu itu keramat sekali. Orang tua kita ibunya, Masya Allah. Jadi ini, Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan banyak umur. Kalau orang tua kita masih selalu mendoakan kita. Sudah tidak ada yang mudah-mudahan Allah segala kesalahan-kesalahannya Allah jadikan hukumnya Allah di dunia. Wabihi wa ilaihi qala hadatsana Adam qala hadatsana Subhan qala hadatsana Hakam qala sami'tu Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala itu fi baiti qalati Maimunah binti Haris. Aku bermalam, aku nginap di rumah bibiku yang bernama Maimunah binti Haris, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam indah di sisi Maimunah di lailatiha pada malamnya di lilati nama istri yang termasuk Maimunah. Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka salatlah Nabi al-Isya salat Isya supaya salat al-Bahrain, Nabi salat lagi 4 rakaat. Semana kemudian dia tidur, semua kau kemudian bangun lagi dia. Semua kau kemudian dia bersabda. Nama Al-Ghulaim telah digelar anak-anak kecil. Atau kalimatan tusbihuha atau kalimat yang menyerupai Al-Ghulaim. Atau kalimatan atau kalimat terus bihuha yang menyerupainya Al-Ghulaim. Summa qawman kemudian berdiri Rasulullah. Fakuntu maka aku salat di An-Yasari di sebelah kirinya Nabi. Ibnu Abbas itu salat juga tapi berada di sebelah kiri. Jadi alani maka menjadikan Nabi aku An-Yasari dibidain nama Nabi. Dibidain ke kanan. Pada alani An-Yamini maka menjadikan Nabi kepada aku An-Yamini dibidai ke kanan. Masalah khamsa raka'atin maka beliau salat lagi 5 rakaat. Ini dalilnya salat sunat boleh berjamaah. Seperti salat duha itu tidak dianjurkan berjamaah, tapi kalau dilaksanakan berjamaah boleh. Sahabat Ibnu Abbas ikuti Nabi salat sunat. Summa salat rakaat ini kemudian dia salat lagi barokah. Summa kemudian dia tidur. Hatta sampai itu sehingga aku mendengar roti tahu yaitu korok. Betul. Jadi Rasulullah ya seperti kita saja. Betul ya. Hatta sampai itu sehingga aku mendengar roti dan tahu itu koroknya. Betulnya Rasulullah Al-Madinah. Semua berada ila salati kemudian berbuat mengerjakan salat. Nah, ini hadis khususnya karena dibuat dalil ya habis tidur tak pakai wudu langsung salat. Alasannya ikut Nabi. Ini hadis khususnya karena Nabi itu kan makan matanya tapi hatinya kalau tidak malah yang satunya yang bangun. Ya hadis khususnya Rasulullah bangun itu langsung latihan, tapi ini khususnya untuk Nabi kalau jadi contoh ini. Ada orang itu hadis Bukhari katanya gitu ya. Ya kalau tanya itu khususnya
maaf ada pertanyaan. Iya. Di kitab Irsyadul Ibad saya taklim di halaman 82 itu ada hadis dari Abu Musa. Enggak pakai Al-Asari, Abu Musa. Qala Rasulullah SAW. Jadi intinya ada 3 golongan manusia yang tidak mustajab doanya. Itu diantaranya yang pertama, istri yang akhlaknya jelek, buruk akhlaknya, tidak dicerai, kemudian mengakibatkan suaminya itu tidak mustajab. Nah itu saya keheranan, pernah mendengar cerita Mu'alim Syafi'i. Jadi beliau mengatakan, bercerita ada seorang ulama mempunyai istri akhlaknya buruk. Jadi dipertahankan. Kenapa kata jamaah tidak dicerai saja? Saya beralasan kalau dicerai ini jatuh kepada laki-laki yang akhlaknya buruk akan menjadi bahaya. Lebih buruk lagi. Iya. Nah itu kira-kira hadis itu bagaimana? Iya. Jadi ada hikmahnya kan. Kalau suami punya istri sabar, itu pahalanya bagaimana? Kan pernah itu terjadi, ada seorang laki-laki ngomong sama Sayyidina Umar. Kadang-kadang diomelin mulu sama bininya di rumah. Sampai dipatahin di rumah, Sayyidina Umar diomelin dulu sama bini. Selalu kan sini ya, kamu harus sabar. Perempuan itu istri itu kerjaannya banyak, ya ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah tangga. Ya, kalau kita lagi kan enak, shopping, rokok, pergi. Jadi sabarnya yang dituntut dulu ya, sabarnya. Ya. Yang kedua ada hikmahnya, kalau dilepas itu nanti diambil orang yang lebih. Itu hadis di Irsyadul Ibad bagaimana? Itu enggak mustajab doanya seorang suami itu. Iya. Kalau enggak dicerai. Ya mungkin ini ada sesuatu sebenarnya. Cuman doa-doa yang mustajab itu diantaranya ibadah setiap habis sholat, yang tengah malam. Dan yang kedua mungkin ada yang dimakan barang nggak benar. Rezekinya yang dimakan barang nggak benar. Saya dulu ingat, dulu saya di Abdul Hamid, Abdul Halim ada perawan, ada anggota dewan. Ini ketemu, dia udah siap upload banget. Saya antarin, saya sebetulnya ada. Saya dulu di depannya, satu-satu dia nggak kurang-kurang. Jadi di Dusun Nadi, saya dibanyarin. Lord, apa itu orang itu bawa ke sini? Rupanya udah dibaca, duitnya nggak bener. Jadi yang menyebabkan doa itu tidak ijabah, diantaranya faktor rezeki. Atau yang kedua mungkin dia punya hati hasud. Kayak orang yang hasud itu doanya kan ijabah. Maka dia bersifat hasud, dia bukan hasadah. Fa'inal hasadah yang kurang hasadah, sama tak kurang benar. Dia juga bersifat hasud ini. Karena orang yang hasud itu akan menghabiskan kebaikannya seperti dia bahkan api seperti api menghabiskan kayu. Ini masalah hati. Jadi kalau ingin besar berdoa itu jaga hati. Jangan ada hasud, jangan ada riya, jangan